Ya udah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu, lancar rezekinya beserta urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini seperti biasa kita akan mengangkat kisah tentang Mela Milia atau Amel yang mirip dengan Nike Ardilla, dimana kita akan berfilsafat tentang kehadiran sosok Amel ini guys. Jadi sebenarnya wanita-wanita yang dulu dikaitkan dengan miripnya dengan almarhumah Nike Ardilla itu kan banyak sekali gitu, nggak hanya sekedar 1, 2, 3, 4, 5, nggak banyak gitu. Dari ketika awal Nike Ardilla meninggal pun, Deddy Dores pun malahan mengorbitkan artis-artis yang istilahnya itu didompleng akan menjadi the next Nike Ardilla, dengan berbagai gaya unik Nike Ardilla itu disuntik ke karakter yang akan diorbitkan oleh Deddy Dores gitu, seperti Nafa Urbah dan lain halnya gitu. Tetapi antusias masyarakat itu tidak sebegitu viral seperti apa yang dirasakan Amel ini gitu. Bahkan sebelum Amel pun di tahun 2021 ini pun bermunculan gitu sosok wanita-wanita yang memviralkan dirinya seolah-olah mengklaim dirinya mirip dengan almarhumah Nike Ardilla, seperti Cory. Dan ada satu wanita yang saya nggak tahu namanya, dia memakai topi, memakai baju putih dan lip sync ala-ala Nike Ardilla. Keduanya ini, perempuan ini sama gitu, mereka mengklaim dirinya bahwa mirip Nike Ardilla dengan melipsingkan lagu-lagu khas dari almarhumah Nike Ardilla. Tetapi antusiasme masyarakat terhadap mereka pun gak seviral Amel gitu. Mengapa kok Amel begitu seviral ini dibandingkan wanita-wanita yang mungkin dulu atau sampai tahun 2021 ini memiliki karakter atau fisik yang mirip dengan almarhumah Nike Ardilla gitu. Dan saya pun pada saat itu berpikiran, apa sih hal yang membedakan Amel dengan wanita-wanita sebelumnya gitu. Ternyata ada poin-poin yang saya tuliskan guys, yang point of views-nya itu satu, ketika wanita-wanita lain mengklaim dirinya seperti Nike Ardilla, nah Amel enggak gitu. Kita tahu sendiri kalau seperti Cory dan wanita yang lainnya, dia membuat video sendiri, dia mengklaim dirinya mirip Nike Ardilla, dia bernyanyi lip sync seperti Nike Ardilla gitu. Tetapi Amel enggak, Amel datang dengan ketidaksengajaan gitu. Ketidaksengajaan seorang fotografer yang memotret Amel yang dulunya, yang awalnya fotografer itu hanya ingin memotret kakaknya Amel, tetapi kakaknya Amel keberatan dan menyarankan Amel aja yang dipoto, dan akhirnya ya booming gitu. Dan faktor itu pun menjadi menjadi salah satu pembeda antara Amel dengan wanita-wanita yang lain. Di saat wanita yang lain disengaja, Amel ditemukan secara tidak sengaja dan viral gitu. Nah, ini yang membedakan tentang sosok Amel dengan wanita yang lain. Ketika wanita yang lain mengklaim dirinya mirip Nike Ardilla, bahkan Amel sampai detik ini pun belum pernah ada di statementnya mengklaim mirip dengan almarhumah Nike Ardilla. Dan hal kepribadian Amel ini mengingatkan saya kembali akan cerita tentang Deddy Dores pada Nike Ardilla. Pada saat itu Nike Ardilla sangat booming, dielulukan dan sangat terkenal, istilahnya nomor 1 penyanyi yang paling terkenal di Indonesia. Tetapi Nike Ardilla pada saat itu belum pernah mengklaim dirinya bahwa dirinya terkenal gitu. Sampai Deddy Dores pun meyakinkan kepada Nike Ardilla kalau kamu itu orang nomor 1 yang paling terkenal di Indonesia sebagai penyanyi. Nike Ardilla hanya tersenyum, dan itulah hal atau kepribadian Nike Ardilla yang gak bisa dimiliki oleh orang lain guys. Dan faktor kedua ialah faktor penilaian orang lain, pandangan mata orang lain terhadap sosok Amel. Pandangan mata itu kita nggak bisa mengontrol, kita nggak bisa mengarahkan, hanya terjadi ada di dalam benak hati masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia pikirkan. Hal ini hanya terjadi pada Amel. Dan mengapa kok masyarakat banyak yang berstatement kalau misalkan Amel itu merupakan reinkarnasi almarhumah Nike Ardilla. Jadi pada dulu ketika Nike Ardilla pun meninggal, banyak orang yang
berlomba-lomba untuk mirip Nike Ardilla gitu. Ada yang umurnya lebih tinggi, ada yang umurnya lebih muda setahun, ada umurnya lebih muda 3 tahun. Nah, setelah berpuluh-puluh tahun hal itu terlupakan guys, tiba-tiba ada sosok wanita berumur 18 tahun yang wajahnya mirip dengan almarhumah Nike Ardilla hadir dengan umur yang hampir mirip dan hadir dengan postur yang hampir mirip meskipun ada perbedaan gitu. Tetapi menurut pihak dari keluarga almarhumah Nike Ardilla bahwa Amel itu mirip dengan almarhumah Nike Ardilla pada kisaran usia muda atau masih belia gitu, dan antusias keluarga pun menyambut Amel secara positif. Dan di samping itu ada keterlibatan antara chemistry Amel dengan Mami. Hal ini semakin menguatkan bahwa penilaian masyarakat pun semakin objektif bahwa Amel ini benar-benar reinkarnasi Nike Ardilla karena dilihat dari kepribadiannya dan chemistry dengan orang tua Nike Ardilla yang membuat para penonton yang melihat pertemuan itu menjadi sedih dan haru guys. Rasa haru inilah yang meningkatkan poin penilaian Amel di mata masyarakat guys. Dan yang ketiga, ketika orang lain sibuk melipsing lagu-lagu khas almarhumah Nike Ardilla agar lebih terlihat identik dengan almarhumah Nike Ardilla, Amel tidak guys. Ketika sebelum viral pun Amel banyak yang menilai bahwa wajahnya mirip dengan Nike Ardilla. Tetapi apa yang dilakukan dengan Amel? Apakah dia membuat video sendiri? Apakah dia memviralkan dirinya sendiri? Ataukah ada keterlibatan keluarga memviralkan dirinya Amel untuk lebih terkenal? Ternyata enggak guys. Padahal Amel merupakan ponakan, kalau nggak salah, merupakan ponakan seorang YouTuber otomotif yang bisa dibilang namanya cukup besar di Indonesia guys gitu. Tetapi hal itu tidak dilakukan Amel gitu. Tetapi apa yang Amel lakukan ketika dia mendapatkan opini dari masyarakat kalau Amel mirip dengan almarhumah Nike Ardilla? Yang dilakukan Amel bukan menghafal lagu-lagunya, bukan mencoba untuk melipsingkan lagu-lagunya, tetapi yang dilakukan Amel pada saat itu ialah ia mencoba untuk menelusuri siapa sih sebenarnya Nike Ardilla, hal-hal apa sih yang pernah Nike Ardilla lakukan, dan prestasi-prestasi apa sih yang Nike Ardilla berikan kepada masyarakat, dan dampak sosial apa saja sih yang pernah Nike Ardilla libatkan dirinya kepada masyarakat sehingga kok namanya bisa sepopuler ini bahkan sampai puluhan tahun. Nah, itulah karakter Amel yang membedakan dengan sosok-sosok wanita lain yang mengklaim dirinya mirip dengan almarhumah Nike Ardilla. Ketika wanita lain sibuk menghafalkan lagu, Amel sibuk menelusuri kepribadian Nike Ardilla. Karena kenapa? Amel tahu dia nggak akan bisa mirip seperti almarhumah, tetapi Amel tahu ilmu-ilmu apa yang bisa dia ambil dari sosok almarhumah guys. Makanya ada kepribadian-kepribadian yang nggak sengaja atau memang mungkin dari kepribadian Nike Ardilla mengilhami kehidupan Amel. Kita nggak tahu, hanya Amel, Tuhan yang tahu gitu. Oke guys, mungkin itulah poin obvious tentang filsafat kedatangan Amel di dunia entertainment. Andaikan pada saat itu Amel tidak main atau tidak ada istilahnya jalan-jalan ke duku atas, maka hal ini gak akan terjadi. Ataupun sebaliknya gitu, ketika fotografer itu pandangannya dialihkan kepada sosok wanita lain untuk dia jadikan objek potret, mungkin hal ini tidak akan terjadi gitu. Dan andaikan masyarakat pun memiliki penilaian yang beda gitu terhadap Amel, hal viral pun nggak pernah akan terjadi. Ini kejadian yang nggak bisa kita halangi dan ini merupakan fenomenal secara alamiah gitu, yang nggak dibuat, yang terjadi sebegitu alami gitu. Oke guys, mungkin itulah beberapa poin filsafat tentang kedatangan Amel di dunia entertainment sebagai seseorang yang mirip dengan almarhumah Nike Ardilla, di mana Amel ini datang
hanya untuk sebagai pengobat rindu dengan sosok almarhumah Nike Ardilla. Oke guys, saya Indra Khotiba pamit. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan semoga kalian pun dilancarkan segala urusannya, diberikan kesehatan dan rezekinya. Amin. Oke, saya Indra Khotiba pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.